Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Sri di kelas daring. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang melakukan wawancara yang baik. Apa kalian tahu apa itu wawancara? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, sekarang apa sih tujuan dari wawancara? Ada yang tahu? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, sekarang apa ya yang dimaksud dengan pewawancara? Ada yang tahu? Pewawancara ialah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan apa itu narasumber? Ada yang tahu? Narasumber merupakan orang yang diwawancarai. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sekarang coba buka buku tema halaman 44. Yuk simak apa saja yang perlu diperhatikan saat akan melakukan wawancara. Halaman 44 boleh kalian tulis di buku tulis ya. Sebelum melakukan wawancara, pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau pertanyaan wawancara harus meliputi 5W 1H. 5W itu ada what, where, when, why, who. Atau apa, di mana, kapan, mengapa, atau siapa. Dan 1H, how atau bagaimana. Ketika sedang melakukan wawancara, pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kesepuluh, hindari pertanyaan yang terbelit-belit. Kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, pertama, mohon diri. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, selanjutnya berikut ini ada contoh wawancara yang dilakukan oleh teman sebaya kalian. Yuk kita simak. Pagi semuanya, hari ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Bapak Tony ya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Halo Pak Kale. Halo juga, apa kabar? Baik Pak, Pak Kale apa kabar? Alhamdulillah Pak. Hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak ya. Boleh. Apa saja tanaman yang Bapak tanam di halaman rumah? Saya menanam beberapa tanaman. Tanaman melati, ada singkong, ada pohon daun Afrika dan banyak lagi Pak. Di mana biasanya Bapak mencari bibit tanaman?
Biasanya saya mencari bibit tanaman tuh di tempat tanaman yang dekat di sini, ada dekat Ragunan. Bagaimana cara menanam yang baik? Cara menanam baik yaitu kita harus membuat medianya, yaitu beli potnya, lalu kita isi tanah, kita beri pupuk, lalu kita tanam bibit tersebut dan disiram. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Menyiram tanaman yang baik itu pagi hari, kira-kira ya jam 7 sampai jam 10 pagi, sambil tanaman itu dijemur kena matahari yang baik. Oke, sekarang siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman di rumah Bapak? Kalau di rumah biasanya bertanggung jawab itu ya sebenarnya siapa aja bisa, anak-anak juga bisa, ibu juga bisa. Itu untuk melatih tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan sendiri. Iya. Jadi kita harus merawat. Mengapa kita harus menanam tanaman? Menanam tanaman itu wujud dari seperti kasih sayang terhadap sesama, agar rumah kita jadi lebih indah, membuat oksigen menjadi bersih untuk menyerap karbon dioksida agar lebih fresh udaranya di sekitar rumah kita. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan berikut ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, begitulah anak-anak materi tentang wawancara. Pertanyaan wawancara harus meliputi 5W1H ya anak-anak yang tadi, atau apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa, dan bagaimana. Untuk tugas sekarang, kalian buatlah video wawancara, boleh dengan teman sebayamu, orang tuamu, atau dengan saudaramu. Kemudian tuliskan teks percakapan wawancaranya di buku tulismu. Tema wawancaranya dibebaskan. Boleh kalian mengikuti contoh atau kalian melakukan wawancara sendiri dengan teks sendiri. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa di pembelajaran lainnya ya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.